Semua orang bisa bikin elisitor dengan metode Biosaka. Tapi yang Mas Ansar bikin beda. Nggak setiap orang bisa bikin elisitor sebaik dia. Para pembina bisa membantu keberhasilan binaannya itu membuat elisitor itu ada dua. Satu, dia efektif. Yang kedua, ini penting, dia stabil dan tahan lama. Jangan sampai hari ini kita bikin elisitor, diukur, wah ini elisitor, tapi besok mau dipakai, udah kehilangan dayanya. Nah, untuk itu, mari kita lihat rahasianya Mas Ansar. Kita akan putar filmnya sebentar, kita sama-sama perhatikan. Mungkin kalau misalnya kita jeli memperhatikannya, kita akan bisa tahu bahwa Mas Ansar sedang mengungkapkan rahasianya bagaimana menghasilkan elisitor yang seefektif dan stabil seperti kalau Mas Ansar bikin sendiri. Mereka kan nyari yang sempurna, saya nyari yang paripurna. Semua orang bisa bikin elisitor dengan metode Biosaka. Tapi yang Mas Ansar bikin beda. Nggak setiap orang bisa bikin elisitor sebaik dia. Maka dari situ kita bahas nih rahasianya beliau. Daun yang dia pilih ternyata beda sama yang biasa-biasa. Apa bedanya daun yang dipilih oleh Mas Ansar dengan daun yang kita pilih? Yuk kita lihat fotonya. Nah ternyata daun yang diambil oleh Pak Ansar sama seperti daun yang kita uji. Kita juga bisa memilih daun dengan kapasitas seperti begitu. Nah, tapi yang bikin beda, daun yang diambilnya Pak Ansar, yang disebutnya paripurna, adalah pengaruhnya terhadap daun sekeliling. Coba ukur daun sekelilingnya. Semuanya daun elisitor. Bapak dan Ibu harus mengenal kata Nuswantara. Itu kuncinya. Nuswantara itu adalah kehadiran yang membuat indah yang lain. Kalau kita hidupnya jadi indah karena kehadiran seseorang, nah itu Nuswantara. Rahasianya Pak Ansar itu dimulai dari saat memilih daun. Potensi sel beliau adalah potensi sel Nuswantara. Itu yang membuat dan membantu beliau mampu memilih daun Nuswantara, mampu menemukan daun elisitor. Daun elisitor itu cirinya apa? Dia bukan hanya indah sendiri, tapi juga sekelilingnya ternyata daun-daun yang segerombolan dengan dia itu banyak yang jadi indah gara-gara kehadiran daun tersebut. Saat kita menemukan segerombolan daun dan kita bisa menentukan mana yang sebenarnya yang jadi bibitnya, mana sebenarnya daun yang Nuswantara. Karena itu semua kalau kita periksa di sana dengan tes potensi sel kita semuanya sama, menguap semuanya. Lalu bagaimana kita nggak terkecoh untuk menemukan yang grade yang kedua atau yang ketiga, tapi tetap yang paling bagus? Nah, itu kuncinya adalah potensi sel tubuh. Yang perlu kita lakukan juga sangat sederhana. Kita tingkatkan potensi sel kita. Kita hindari segala sesuatu
yang membuat potensi sel kita melemah. Dengan potensi sel tubuh yang bagus, yang nusantara, sehingga kita bisa menularkan sinyal yang tadi dari teorinya Prof. Sehingga semua yang hadir dalam kelas tersebut, potensi selnya naik semua gara-gara kehadiran kita. Belajar untuk membuat elisitor ini bukan sekedar menyampaikan teori bagaimana daun yang baik dan sebagainya. Enggak bakal. Itu susah sekali, ya. Yang menariknya ini adalah kalau kita fokusnya pada potensi sel, ya, potensi selnya naik, pemilihan daun menjadi sangat mudah, beberapa detik aja ketemu kok langsung. Kalau para pembina sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah panen energi surya dengan cara yang tepat, yaitu dengan jemur pagi menggunakan salam pipa Republik Indonesia. Ya, semua udah diajarkan di Bandung, itu tinggal digalakkan lagi. Ajarkan juga sama para petani supaya mereka lebih mudah lagi saat mencari daun, sehingga potensi selnya tiap hari kalau mereka rutin lakukan, mereka akan naik sampai selevel Mas Ansar. Sehingga daun yang mereka temukan bukan lagi daun biosaka biasa. Yang mereka temukan itu daun elisitor nusantara. Lebih efektif, seperti yang Pak Ansar bikin, lebih dahsyat, jauh, dan lebih tahan lama. Itu yang penting. Ya. Sebenarnya di presentasi saya yang sudah dikenali masyarakat itu kan sudah ada enzim. Enzim itu adalah yang memfasilitasi reaksi metabolisme di tanaman. Di atas enzim itu ada hormon. Hormon itu juga sinyal. Tapi di atas hormon itu ada elisitor. Sehingga biosaka yang diambil Mas Ansar ini memberi sinyal. Jadi dia zat kimia memberi sinyal ke tanaman, lalu di tanaman tersebut, ya seperti dijelaskan dokter tadi, masuk ke selnya, sel tanaman, di dalam sel tanaman tersebut akan ada perintah pada hormon. Lalu hormon tersebut memerintah kepada enzim, lalu enzim tersebut memfasilitasi reaksi kimia. Tapi bisa jadi, dan ini yang paling penting, hormon itu juga bisa memerintah ekspresi genetik. Sehingga si tanaman itu, genetiknya itu sudah seolah-olah berubah, tidak seperti tanaman biasa, tapi sudah mengikuti genetik dari rumput atau bahan-bahan biosaka, sehingga dia mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Nah, karena jenis dari zat kimianya banyak, dan itu untungnya, si tanaman tersebut memberi informasi yang sangat banyak. Jadi perlu diingat, bisa saja rumput yang dipilih itu rumput yang salah, sinyalnya malah tidak baik. Jadi sangat penting pertemuan kita malam ini memilih rumput yang benar, yang sehat, supaya dia juga memberi sinyal pada tanaman yang kita budayakan itu untuk mengekspresikan gen yang baik, sehingga tanaman tersebut juga melakukan tugasnya. Tugas tanaman itu kan biosintesis. Jadi kalau petani bertanya urutannya itu aja. Dan ini sebenarnya juga saya jawab pada pertemuan kami dengan Mas Ansar di Bogor. Pak, kami sudah mengerti enzim. Baik. Pak, kami sudah mengerti hormon. Baik. Lalu di mana hierarkinya dari elisitor? Elisitor itu di atasnya. Di atasnya hierarkinya. Yang kita bahas malam ini lebih tinggi lagi, orangnya malah. Jadi orang tersebut bisa berkomunikasi dengan tanaman, dan saya sudah mengatakan tadi di pertemuan kita ini sangat singkat waktunya, di situ ada disebut threshold frekuensi. Ada frekuensi dari tanaman tersebut yang harus diterima dari orang. Jadi tadi penjelasan tadi Mas Ansar, tadi kata dokter, Mas Ansar itu pada level tertentu dia sudah bisa memberi sinyal pada tanaman sehingga tanaman itu melewati threshold frekuensi atau ambang batas frekuensi, dan tanaman itu menerima sinyal untuk Mas Ansar, lalu Mas Ansar memilihnya. Nah, begitu ada komunikasi ini, harapannya dan semestinya ya, si tanaman tersebut pun pada saat diaplikasikan pada tanaman lain itu akan berfungsi seperti tadi saya sampaikan, memberi sinyal pada si tanaman tersebut menerima pada dinding selnya sehingga potensi selnya bagus, lalu tanaman tersebut menghasilkan hormon
hormon tersebut memerintah genetik. Lalu tanaman tersebut tadi di gambar saya bisa seperti tanaman lain yang berubah. Saya tahu itu harus pelan-pelan menyampaikannya, tapi kalau urutannya itu bisa disampaikan dengan baik, sinyal itu akan lebih bagus. Dan Nusantara itu yang signalnya paling bagus. Bagus itu bisa buat diri sendiri, dia daunnya bagus sendiri, atau daun itu bisa ngangkat daun yang lain menjadi juga bagus, itu signal. Nah, jadi ini sekali lagi ini signal kan. Jadi kalau misalnya daun yang signalnya bagus, ya itu dia bagus sendiri, ya itu bagus. Ya, bisa bikin elisitor, biosaka, ya. Cuma kalau buat efektif atau tahan lamanya seperti Pak Ansar ya nggak bisa, ya. Kita udah ini, ya Pak Ansar yang pilih itu daunnya istimewa semua, yaitu daun yang membawa signal yang bisa bagus buat daun-daun sekitarnya sehingga seindah. Jangan pilih sembarang rumput, rugi. Nusantara. Nah, buat bisa pilih rumput Nusantara, latihlah potensi sel supaya mampu mengenalnya. Ya, rumput itu akan otomatis bisa dapat kalau potensi sel kita juga Nusantara. Caranya gimana? Gampang. Buat pembina, latihnya cuma 2. 1 jemur pagi, tapi dengan cara yang tepat, waktu yang tepat. Jemur pagi salam kita Republik Indonesia jam 10. Kalau nggak keburu sampai jam 3. 10 menit aja, udah cukup. Setiap hari asal rutin. Kemudian satu lagi langkah Nusantara, udah selesai. Pembina. Kalau petaninya ajarin aja jemur pagi salam kita Republik Indonesia, naik juga. Kalau pembinanya naik kan potensi saya kan menular, petaninya juga naik. Kalau orang dulu itu begitu nanam yang dia pikirkan, dia sudah menggambarkan panennya. Nah, dulu nggak ada pupuk, kenyataannya juga panen. Kalau orang yang sekarang belum diolah lahannya, belum ke sawah yang dipikirkan pupuknya. Ternyata kalau nggak ada pupuk ya benar-benar susah beneran. Ini terjadi banyak ya. Saya yakin karena manusia punya banyak kode yang bisa dikeluarkan dari mulutnya. Suara kita itu punya jutaan, ya, ada jutaan kosakata yang bisa keluar dari mulut kita, dan semua itu mengandung energi. Kalau menurut penelitiannya Dr. Masaru Emoto yang di Jepang, air yang diucapkan saja semuanya partikelnya bisa berubah-ubah sesuai dengan frekuensi ucapan yang kita berikan. Kalau bagus ya dia bagus, kalau dia jelek, dia hancur, airnya malah bisa berbau, padahal hanya diucapkan dengan suara. Mungkin sinyal karena itu Bapak Ibu, mungkin sinyal juga terkait dengan vibrasi, penyaluran energi, bukan hanya dengan sentuhan, tetapi lewat gelombang, lewat frekuensi, lewat spektrum, ini semua ditangkap oleh lingkungan sekitar. Kalau rumput itu juga bagus, dia powernya bisa hidup di mana saja, kemarau hidup, terendam banjir juga hidup, kena musim dingin dia juga masih hidup. Nah, kita ingin menyampaikan gelombang yang ada di rumput, mudah-mudahan gelombang adaptasi yang baik ini, frekuensi yang baik ini bisa menular ke tanaman yang kita tanam atau tanaman budidaya kita. Kenyataannya itu yang saya lakukan sudah 10 tahun Bapak Ibu, dan hari ini juga dirasakan oleh petani. Petani bilang, wis sebenarnya tidak bisa nalar, tapi kalau terbukti, kenapa tidak kita gunakan? Ini yang baru kita sadari Bapak Ibu, kita tidak paham tentang penjelasan teorinya, tetapi apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan, dan mantap kita lakukan, itu bisa berpengaruh terhadap hasil yang kita capai. Dengan hari ini mungkin saya termasuk paling bahagia karena bisa bersama Dr. Hansen, Mas Ansar sama Pak Dirjen. Karena tahun lalu kami berempat ini yang sering diobok-obok. Tapi saya bahagia malam ini hanya satu bagian ya, tapi setiap saat saya bisa membaca wak
banyak petani kita sudah bersyukur, banyak yang senang dengan elisitor ini, sehingga dengan mereka pun jadi elisitor untuk buat saya, mendorong saya bahwa yang kita lakukan itu udah baik, sudah ada hasilnya di masyarakat. Tapi khususnya malam ini karena bersama-sama dokter tentu jadi spesial karena jarang-jarang bisa bersama-sama webinar. Dan tentu kami berempat ini terus bekerja ya, memikirkan sesuatu ke depan karena ini sesuatu yang baru. Nah, harapan kami yang ikut mendengar malam ini, yang setia malam ini, tentu mengajak bapak-bapak semua ikut bersama-sama kita nanti membuat itu lebih bagus seperti acara kita malam ini. Saya cuma menghimbau pada semua orang yang cinta kepada negeri ini. Patah satu, tumbuh 1000. Cepat-cepat jadi Nusantara, seperti Pak Ansan. Lanjutkan perjuangannya Pak Ansar, lanjutkan perjuangannya Prof, lanjutkan perjuangannya Pak Dirjen, kita lanjutkan semua perjuangan para pahlawan negeri ini, cepat jadi Nusantara. Supaya ilmu elisitor ini tidak hilang, ya, kita bisa bantu negeri kita jaya kembali. Bahkan negeri kita nanti bisa bantu dunia, seperti mimpi Pak Ansar, mimpi Prof, mimpi Pak Dirjen, mimpi kita semua. Terima kasih. Viva Republik Indonesia, Nusantara. Nusantara. Viva Republik Indonesia. Terima kasih Viva Pak Republik Dokter, Indonesia. moderator, Pak Prof. Ansar, luar biasa. Sebagai gambaran umum Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan tentang progresnya pemberdayaan masyarakat ini. Ini bukan proyek, sekali lagi saya ulangi, pengembangan biosaka ini bukan proyek, bukan jualan barang, bukan pabrikan, tetapi betul-betul akar rumput bergerak membuat sendiri petani dan bagaimana mengajarkan kita ilmu-ilmu yang sudah ada. Itu yang pertama. Gambaran saya, data yang terrecord secara online ini sudah bergerak lebih dari 160 kabupaten, lebih dari 500 kecamatan, lebih dari ribuan, bahkan datanya sudah bertambah terus, nanti akan diupdate di atas 30.000 hektar sebarannya. Nah, ini menunjukkan animo masyarakat sangat tinggi, terutama petani-petani kita ingin belajar langsung dan mempraktekkan. Ini ilmu baru, ini hal-hal yang baru dan belum pernah ada di kita, maka saya minta seluruh partisipan belajar ini secara hati-hati dan baik, dan saya minta seluruh kadis membuat terobosan baru, yaitu langkah strategi bagaimana proses pemasalannya. Menyebarluaskan ini secara horizontal. Saya minta bukan lagi pola vertikal. Pola vertikal itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa baru nyebar. Ini tidak. Sistem getok tular horizontal dari kelompok tani ke kelompok tani lain, dari petugas lapangan ke kelompok tani lain dengan target Februari Maret ini seluruh kelompok tani sudah bisa praktek ini. Walaupun lokasi sampelnya masih sedikit, komoditasnya bebas. Elisitor ini saya minta sudah skalanya mendunia, tidak lagi di Indonesia, sehingga kita akan launching panen raya biosaka pertengahan Maret, dan ini serentak seluruh Indonesia. Bagi daerah-daerah yang belum panen, ya levelnya meremes membuat atau menyemprot biosaka, levelnya itu. Tapi yang sudah panen, mari bareng-bareng panen komoditas apa saja, silakan secara live dipimpin Bapak Menteri nanti butir 4 itu. Nah, butir 3 ini kita perkuat, kita bersatu padu di butir 2 dan 3 semua mesti praktek. Tapi harus mempertajam strategi-strategi dan arah pengembangannya. Saya minta di butir 5 para kadis semua manfaatkan itu para pembina atau master biosaka yang sudah kita latih 80 orang. Ke depan kayak apa? Nomor 6, saya minta 3-6 bulan ke depan ini sudah merata ke seluruh pelosok, seluruh komoditas diuji cobakan, dan sudah naik kelas, bukan levelnya membuat biosaka, tetapi sudah bicara kualitas. Kualitas elisitor yang terbaik seperti apa, dan sudah berani bahwa ini ke arah fisika kuantum, sehingga visi yang terakhir itu wujud bagaimana menjadikan tanah Nusantara sebagai land of harmony, dan visi ke depan Indonesia Feed the World 2045 lebih cepat. Tugas pembina itu 1-7 itu.
Dan sesuai arahan Bapak Menteri, kita harus selalu berinovasi menggunakan teknologi-teknologi sehingga kita produksi semakin berkembang dengan baik. Salah satu teknologi yaitu penerapan biosaka.